Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri untuk segera kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mau bersama-sama juga untuk membacakan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Bapa di surga, sungguh kami ucapan syukur, terima kasih. Buat pagi ini Tuhan telah membawa setiap kami, untuk kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu, untuk kembali kami bersekutu dengan Tuhan, untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, bila kehadiran kami di ibadah ini Tuhan, Tuhan memberkatinya. Oleh sebab itu Tuhan, pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saat ini kami membuka ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tiap kami telah Kau bawa dari tempat kami masing-masing, sampaikan kami di rumah ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami boleh membawa anak-anak kekasih kami, yang kami kasih Tuhan, untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Dia pun juga sebentar akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkan semua anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi anak-anak ini. Tuhan memberikan kesehatan tubuh jasmani yang baru. Bahkan masa pertemuan anak ini tetap kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Berkatilah ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajarnya. Berikan hikmat pengertian sehingga apa yang diajarkan sesuai dengan firman Allah. Sehingga sejak kecil anak-anak ini sudah mengenal akan Kristus Yesus Tuhan. Bahkan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati studi mereka. Kedua orang tua pun diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nama-Mu yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur buat nafas yang Tuhan beri atas kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami meninggikan Engkau. Siapkan hati kita. Mari tinggikan Tuhan. Pagi hari ini ucapan syukur kita. Kita datang, kita sembah Tuhan. Amin. Mengatasi bumi.
bersama-sama. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Terdengar nyanyian dari pulau-pulau, dan terdengar suara sorai-sorai bagi Tuhan, sorai-sorai bagi Yesus. Sebab Dia hebat, sebab Dia layak ditinggikan. Biar segala yang bernafas, mari saudara sembah Tuhan. Sekali lagi, tinggikanlah dirimu mengatasi
Saudara yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara yang mau menyembah Tuhan lebih lagi, mari angkat tanganmu. Syaralabakene maya syaralabaralabarala. Jemaat saja katakan, Engkau lebih bisa dari ini, saudara. Kita bisa lebih dari ini. Mari angkat suara. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Come on! Sekali lagi mari katakan, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi mari katakan, in the highest, in the highest. Hosana, say let our King be lifted up. Let our King lifted up. Let our King lifted up. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah yang layak terima pujian dari setiap kita, amin. Dan kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan Kau yang layak kami tinggikan hari ini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan, lebih lagi mari bersorak-sorai dan katakan amin.
hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Yang setuju katakan amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin, amin. Hanya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Berikan salam kanan kirimu. Tuhan hadir di tempat ini dan bersorak-sorak. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kuasa
Tuhan hadir dan memberikan kita kuasa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada hidup kita, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kekuatan. Katakan darah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sembah Tuhan sekali lagi. Ini dengan segenap hatimu. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat lebih lagi katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami tidak menggantungkan kehidupan kami kepada yang lain selain daripada nama Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan pada hari ini. Engkau mengurapi setiap kami untuk mendengar firman-Mu dan urapi setiap kami Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ya. Juga untuk mereka yang beribadah secara online dan juga ini juga direkam untuk Radio Sejahtera FM katanya. Radio Sejahtera FM ya. FM benar ya. Oke. Ya, salam dari gembala kami Bapak Pendeta Andreas Raharjo untuk setiap jemaat di tempat ini di GBI Diaspora Sejahtera. Ya, karena hubungannya sangat dekat jadi sering saling memberi salam dan hari ini saya juga bertukar mimbar dengan Pendeta Erlangga. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan, saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dan saya mengambil judulnya dengan tema seperti ini, Living in these Evil Days. Kita hidup di dalam hari-hari yang jahat. Ya, kalau membaca evil days ini ada di dalam Alkitab, ini ada di dalam firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ini? Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam hari-hari yang sangat jahat hari ini. Dan jahat itu bukan hanya masalah kriminal, tetapi permasalahan yang sedang kita hadapi itu begitu kompleks ya. Kompleks, mau masalah internal kita, masalah di dalam gereja, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam negara, masalah di dalam internasional, hubungan negara internasional yang lainnya dan sebagainya. Kita sedang hidup di dalam masa-masa yang sangat jahat dan begitu kompleks. Nah, kalau saya boleh katakan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya adalah jadi bagaimana seharusnya kita hidup ya. Pertanyaan yang sering atau yang umum diajukan oleh banyak orang yaitu bagaimana sebaiknya kita harus hidup. Nah, saya ingin mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 menggunakan terjemahan baru yang kedua, versi yang kedua TB2. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini mengatakan seperti tadi hari-hari ini adalah jahat. Alkitab sudah mengatakan dan kita sedang hidup di masa-masa yang seperti itu. Saya mengajak kita untuk membacanya sekali lagi tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan terjemahan Amplified Bible dikatakan therefore see that you walk carefully. Diterjemahkan bahwa you walk carefully itu adalah living life with honor, purpose and courage. Dan itu yang ingin saya ambil di sini. Ya, jadi dari terjemahan Amplified Bible di sini dikatakan living life with honor, purpose and courage. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kayaknya gambarnya hilang ya. Belum dicek. Nah, live ini saya udah kasih gambar jadi hilang. Oke. Saya ingin membacakan sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia.
Di dalam Roma 14 ayat yang ke-18 di dalam terjemahan baru ya, terjemahan baru kedua, TB2. Dengan cara ini melayani atau menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, jabatan di dunia ini yang identik dengan kata hormat atau beberapa profesi yang dikategorikan sebagai terhormat, ya ini beberapa saja ya. Kalau kita istilah hakim di dalam kalau di peradilan di luar mereka menyebutnya, kalau di sini yang mulia, kalau di sana your honor gitu ya. Yang terhormat, your honor gitu. Dan juga anggota dewan dibilang terhormat gitu ya. Terus kemudian dokter, guru, Bapak Ibu Saudara, itu dihormati. Terus kemudian ya jabatan-jabatan publik lainnya, jabatan-jabatan yang berkenaan dengan kehidupan orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya apakah ini menentukan tingkat kehormatan seseorang? Hidup dengan hormat sebagai orang terhormat bukan berarti dia harus apa? Punya kuasa atau dia punya fasilitas, enggak. Nah, saya juga mau mengencourage, menguatkan, mungkin ada juga di jemaat ini yang sedang mau maju jadi anggota dewan. Nah, anggota dewan yang terhormat. Nah, apakah mendapatkan gelar terhormat itu juga menentukan dalam tanda kutip tingkat kehormatan seseorang? Karena pada akhirnya kita melihat ketika kita membaca berita atau kita mendengarkan berita dan sebagainya, kita mendapati bahwa ternyata orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang terhormat tersebut tidak hidup secara terhormat, iya gak? Benar ya? Akhirnya ternyata diketemukan seorang yang punya profesi dokter yang ijazahnya palsu, yang gak pernah sekolah kedokteran, ternyata bisa menjadi direktur atau dan sebagainya ya. Akhirnya kemudian kita menemukan juga mereka yang disebut sebagai pejabat publik ternyata tidak cukup terhormat untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, kalau kita membaca di sini Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali karena Roma mengatakan dengan cara ini yaitu apa? Ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, seringkali kita membaliknya, kita mengubahnya, membaliknya kita minta dihormati Allah dan mencoba menyenangkan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kita seringkali membalik ayat ini dengan kita minta dihormati oleh Allah dan kita mencoba menyenangkan manusia. Tuhan, aku sudah pelayanan lo capek-capek. Masa engkau tidak memberikan hormat kepadaku? Kita berpikir bahwa rasa hormat itu kita perlu dapat dari Tuhan. Tetapi di sini yang menarik adalah dikatakan menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Pada saat kita melakukan kebenaran, kita tidak selalu bisa menyenangkan hati banyak orang. Benar Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Kita berusaha mencari kesenangan manusia, kita berusaha menyenangkan orang. Tetapi kita mengabaikan kebenaran. Nah, dua hal ini, menyenangkan Allah dan dihormati manusia, bukan sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana? Kalau kita membaca keseluruhan pasal tadi di dalam Roma 14, bahwa cara ini yang dimaksud adalah sebab jika kita hidup, ya ini saya mengambilnya di Roma 14 ayat yang ke-8 dan 12, kemudian Roma 14 dan 13 dikatakan begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk siapa? Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan berikutnya di ayat yang 13 itu dikatakan dengan kita tidak menghakimi saudara kita yang lain. Saya simpulkan, tidak menghakimi saudara kita yang lain. Nah, hidup terhormat artinya living with honor gitu ya. Live with honor itu adalah hidup yang terhormat, bukan kita mengandalkan kekuasaan kita, fasilitas kita, jabatan kita. Enggak, hidup yang terhormat artinya hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kita tahu semua yang kita punya bukan punya kita. Tetapi punya siapa? Tuhan, milik Tuhan. Nah, waktu kita menyadari bahwa yang kita miliki atau kita punya semua saat ini adalah milik Tuhan, maka kita kemudian ada timbul sebuah kesadaran karena ini semua milik Tuhan, maka kita harus memperhatikannya secara serius. Termasuk apa Bapak Ibu Saudara? Tubuh kita. Kita memperlakukannya secara terhormat.
Cara kita menampilkan diri kita penting juga di hadapan orang karena itu menunjukkan bagaimana kita menghormati diri kita. Bukan untuk kita minta hormat Bapak Ibu Saudara kepada orang lain, oh minta dihargai. Tetapi cara kita, karena kita tahu bahwa milik Tuhan itu termasuk itu harta kita, rumah kita, benda yang kita punyai, bahkan tubuh kita adalah milik Tuhan, dikatakan bait Allah. Artinya waktu kita memperlakukan tubuh kita secara terhormat, maka kita juga menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Ini kaitannya banyak sekali. Dan kalau dijabarkan akan cukup banyak Bapak Saudara. Tetapi setiap kita dikatakan akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan sendirian apa rombongan Bapak Saudara? Apa? Sendiri. Tidak bisa mengandalkan, oh suamiku sudah, yang penting suamiku udah pelayanan gitu ya. Kita mempertanggungjawab. Terus kemudian istriku, oh dia seorang pendoa yang aktif, aku tidak perlu terlibat lebih jauh. Yang dipertanggungjawabkan siapa? Bukan istri kita, bukan tetangga kita, bukan pendeta kita, bukan anak kita, bukan suami kita, tetapi siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Setiap kita akan bertanggung jawab sendirian di hadapan Tuhan. Tidak diwakilkan, saudara. Hidup terhormat juga kemudian berarti apa? Kita mengasihi dan menghargai saudara kita yang lain. Tidak menghakimi, tidak buru-buru memberikan sebuah label, memberikan sebuah label, memberikan sebuah stempel, cap. Kemudian kita menghakimi saudara kita. Karena Yesus juga mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengasihi dirimu, bagaimana kamu menghormati dirimu, seharusnya engkau melakukannya demikian kepada saudaramu yang lain. Sehingga akhirnya tidak ada yang namanya konflik, tidak ada pertikaian di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah institusi, bahkan di dalam keluarga. Kalau kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita mengasihi anak kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak akan sembarangan dan kita akan bersikap hormat. Amen. Hormat bukan siap gerak gitu, tidak Bapak Saudara. Tetapi kita menghargai. Nah, di ayat yang berikutnya dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kuncinya adalah saling membangun. Pada saat kita berkomunitas, pada saat kita berrelasi dengan orang lain, maka tujuannya adalah membangun. Amin. Membangun. Hidup dengan hormat, menyenangkan Allah dan dihormati oleh manusia. Saya seringkali mengambil analoginya, saya seringkali mengambilnya sebuah simbol yang mudah sekali untuk kita ingat dan selalu kita bawa di dalam alam bawah sadar kita adalah apa? Simbol salib, Bapak Ibu Saudara. Salib Kristus. Vertical horizon. Vertical horizon. Artinya apa? Artinya menyenangkan Allah ya. Secara vertikal, kemudian apa? Kita mengasihi sesama. Ingat baik-baik bahwa salib itu filosofinya adalah itu. Dia bukan hanya sekedar sebuah tempat di mana Kristus digantung, mati, menjadi tebusan bagi setiap kita, tetapi mengandung sebuah filosofi, mengandung sebuah makna yang cukup dalam bahwa ketika kita mengatakan diri kita Kristen, maka hidup kita harus menjadi seperti Kristus. Kristus yang disalib, salib itu artinya apa? Menyenangkan Allah dan melayani manusia. Kita tidak bisa meniadakan salah satunya, hidup yang terhormat, yaitu kita hidup dan mati untuk Tuhan serta membangun kehidupan orang lain. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah tergabung atau sudah ada di dalam komunitas. Iya benar ya, di dalam kelompok kecil, di dalam small groups, di dalam kalau di sini apa MK ya, Mahkamah Konstitusi. Bukan, Mesbah Keluarga. Ya benar ya Pak, Mesbah Keluarga. Jadi setiap kita waktu terhisap atau ada di dalam kelompok kecil, maka yang kita lakukan adalah kita menyenangkan Allah yang tidak kelihatan dengan cara melayani sesama dan membangun kehidupan mereka. Sangat sederhana. Sehingga akhirnya kita tidak mudah lagi atau tidak gampang untuk gibah. Tahu gibah ya? Gosip, ngomongin orang lain, Saudara.
Kita berhenti untuk menjelekkan itu. Karena tujuan kita adalah saling membangun. Membangun itu membangun sesuatu yang baik. Oke. Yang kedua tadi dikatakan apa? Live with purpose. Filipi 1 ayat yang ke-21 mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini mungkin akan sulit dipahami bagi mereka yang belum mengalami kelahiran baru. Hidup kok Kristus, mati kok untung gitu ya. Hidup adalah Kristus berarti apa? Meneladani atau menjadi seperti Kristus semasa dia hidup di dunia, yaitu apa? Yang paling utama daripada Kristus yaitu apa? Dia mengerjakan apa? Kehendak Bapa dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi, doa Yesus di Getsemani. Jadi pada saat dia hidup, dia sedang menjalankan kehendak Bapanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, yang dimaksud adalah bukan hidup, aku selalu menyampaikan tentang Injil dan sebagainya, aku terus menyampaikan tentang hal yang rohani. Enggak, hidup adalah Kristus artinya engkau hidup meneladani Kristus, melakukan kehendak Bapa, menjadi serupa dengan Kristus. Kita masih belum sempurna, tapi kita akan disempurnakan di dalam sebuah proses. Yaitu apa? Kehendak Bapa. Kristus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pattern, menjadi pola akan ketaatannya kepada Bapa. Sebuah ayat yang sangat terkenal yaitu dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34, saya ulangi sekali lagi. Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup dengan tujuan, live with purpose artinya hidup seperti Kristus. Bagaimana itu? Yang praktisnya adalah kita mengikuti kehendak Bapa, hidup di dalam kehendak Allah. Banyak kali orang Kristen mereka hidup untuk dirinya sendiri, mereka hidup untuk kehendaknya sendiri, mereka tidak hidup untuk kehendak Allah. Mereka hidup untuk memuaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu kenapa ketika mereka di dalam kesulitan, mereka tidak di dalam kondisi yang baik. Yang paling pertama disalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Kok jadi kayak gini Tuhan? Aku kan sudah pelayanan dan sebagainya. Begini-begini. Tapi kenapa ini terjadi semua itu? Padahal Amsal juga katakan many bad things happens to the good people. Banyak hal yang buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang yang baik. Pada saat hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, langkah pertama yang kita ucapkan adalah Tuhan. Gitu ya. Kita menyalahkan Tuhan. Kemudian yang kedua biasanya yang disalahkan siapa? Gerejanya, pendetanya, pelayannya dan semuanya. Udah nggak pelayanan lagi, nggak gereja-gerejaan lagi. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada, amin. Di sana sini banyak, ya di sini nggak ada. Jadi fokus kehidupan kita adalah Kristus. Waktu dikatakan live with purpose, fokus kehidupan kita adalah Kristus. Tadi contohnya tadi jelas, simbolnya adalah salib. Secara filosofis, kehendak Allah, kita melakukan kehendak Allah, menyenangkan Allah. Kita ini devoted to God gitu ya. Kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak bisa memisahkan dari kehidupan sosial kita. Kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa? Melayani yang lain, mengasihi sesama, melakukan pekerjaan yang baik bukan hanya kepada orang Kristen saja. Amin, Bapak Saudara. Kepada semua orang. Itulah salib. Jadi pada saat kita melakukan itu, ini kalau juga untuk calon pejabat publik ya yang jadi anggota dewan. Pada saat kita masuk ke dalam sebuah dunia yang bukan dunia di dalam gereja, ada kalanya yang paling perlu ditonjolkan adalah kehidupan kita dan karakter kita, bukan, sekali lagi, bukan agama kita, Bapak Saudara. Orang itu nggak peduli kok seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli kepada dia. Artinya kehidupan kita
ya, yang tadi waktu kita menyenangkan Allah dan kemudian karena passion kita, gairah kita yang mengasihi Tuhan itu muncul dan diejawantahkan, diwujudkan ke dalam sebuah pelayanan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi kepada sesama kita. Waktu kita melayani sesama bukan tujuannya untuk menyenangkan Allah. Tangkap ya. Pada saat kita melayani sesama bukan supaya kita mendapatkan tiket masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita melakukannya karena kita sudah mengalami kasih Kristus. Ya, salib lagi ya, kasih yang dari atas. Ejawantahnya wujudnya apa? Kepada sesama. Itulah salib. Pada saat kita berbicara salib bukan hanya berbicara soal penderitaan, tetapi sebuah hal yang sangat basic saat mendasar di dalam kekristenan kita. Saya ambil sebuah kutipan. If a man knows not what harbor he seeks, any wind is the right wind. Bagi mereka yang nggak tahu tujuan hidupnya, Bapak Ibu Saudara, untuk waktu mereka ada angin yang bertiup kemana akan diikuti karena itu dipikir wah ini sesuatu yang benar. Di dalam kehidupan kita perlu sebuah tujuan. Di dalam iman Kristen kita tujuan kita jelas, yaitu apa? Hidup adalah Kristus. Sehingga mati adalah keuntungan bagi setiap kita. Tahu tujuan kita kemana Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kemana. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak tahu tujuan kehidupan, maka itu adalah sebuah tragedi yang terbesar. Ada seorang penulis mengatakan demikian. Dia mudah sekali untuk mengikuti semua angin di bumi ini. Semua filosofi, semua pengajaran mereka akan ikuti karena mereka nggak tahu angin mana yang benar. Pertanyaan untuk anak muda adalah what is your purpose in life? Itu mungkin bisa juga kita tanya, saya bukan anak muda Pak, saya sudah nggak anak muda lagi. Pertanyaannya bisa kita tetap ajukan. Di usia saya mungkin yang sudah lanjut, mungkin ada di sini yang usia 40, 50, 60, 70 Bapak Ibu Saudara, tetap kita perlu tanyakan tuh. Karena kita perlu melakukan setiap hari, melakukan tindakan tuh kita perlu tahu tujuannya apa. Amin. Kalau kita nggak tahu tujuannya, maka kita akan mengerjakan sesuatu tanpa tujuan dan tidak pernah ada hasil sesuatu yang dikerjakan tanpa tujuan. Tangkap ya Bapak Ibu Saudara. Kita perlu melakukan keseharian kita dengan tujuan. Kita perlu tetapkan tujuan. Hari ini aku mau apa, aku begini. Kalau kita nggak ada tujuannya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kemana-mana dan tidak ada hasil yang akan kita capai. Yang ketiga, live with courage. Hidup dengan keberanian. Wah, berani berarti apa? Jagoan gitu ya. Oh, berantem, enggak Bapak Ibu. Bukan berkelahi, bukan jagoan, bukan tampil lebih dan sebagainya. Nah, hidup dengan penuh keberanian dimaksud di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21 sampai 22. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai apa? Keberanian percaya untuk mendekati Allah dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi hidup dengan penuh keberanian, atau hidup dengan berani adalah berkaitan dengan masalah hati kita, conscience kita, hati nurani kita, apakah itu menuduh kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hati kita menuduh, Alkitab katakan kita nggak punya keberanian untuk percaya. Ada orang yang diajak pelayanan, ya ini kisah nyata, beberapa kali kami menghadapi ketika mengkonseling beberapa orang, tidak mau terlibat lebih jauh ke dalam pelayanan. Kenapa gitu? Punya cerita dan sebagainya. Akhirnya ternyata dia berkata bahwa aku tidak cukup baik untuk aku bisa melayani. Ada tuduhan-tuduhan di dalam hatinya yang belum diselesaikan. Kemudian kami membimbingnya, berdoa untuk menerima Kristus dan sebagainya. Menguatkan kembali kepercayaannya bahwa semua dosa sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga setiap tuduhan itu hilang. Dan kemudian di sana ada keberanian untuk percaya kepada Allah dan percaya untuk melayani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hati yang tertuduh itu melumpuhkan kita.
menghilangkan keberanian kita untuk menghadapi kehidupan. Ada banyak orang yang tidak punya keberanian untuk menghadapi kehidupan, tidak punya keberanian untuk melayani, terlibat lebih jauh. Kenapa? Hatinya tertuduh. Tertuduh oleh apa? Oleh dosa-dosa masa lalu. Oleh perasaan-perasaan yang mungkin tidak jelas. Bahkan hati yang tertuduh membuat kita sulit untuk berdoa. Di sini nggak ada, di sana sini banyak ya. Hatinya tertuduh, nggak bersih hati nuraninya. Kalau berbicara seperti ini, ketika dengan mungkin mereka yang bergelut di bidang usaha dan sebagainya, Pak, kalau kita nggak sedikit nakal, nggak mungkin cuan, Pak. Tidak mungkin mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita membawa prinsip itu, timbullah sebuah tuduhan di dalam hati kita yang seringkali Roh Kudus yang mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu enggak benar. Itu enggak sesuai dengan kebenaran firman. Kemudian hati kita tertuduh dan kita bisa lumpuh, Bapak Saudara. Kita enggak punya keberanian untuk percaya kepada Allah yang memelihara kita. Kita enggak berani. Oleh sebab itu ketika kita jatuh atau ketika kita menghadapi kesulitan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Makanya pertanyaan dari Tuhan juga menjawab kenapa tidak gitu ya. Apa yang kau lakukan? Engkau tidak membersihkan hati nurani kita. Bapak Ibu Saudara, iman kita juga bertumbuh berkenaan atau sangat berhubungan dengan hati nurani yang kita jaga. Hati nurani kita. Hati nurani yang bersih itu jadi kompasnya kehidupan kita. Kita jadi tahu tujuan mana. Ya tadi ngomong soal purpose, saling berkaitan semua. Hati yang bersih itu menjadi kompas kehidupan kita. Kompas menunjukkan arah. Jadi pada saat kita memiliki hati yang bersih, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena hatinya tidak diajar sesuai dengan firman Tuhan dan tunduk, dibersihkan hati nuraninya. Sehingga kompasnya kadangkala utara, kadangkala selatan, kadangkala barat dan timur. Orang yang nggak mau berurusan dengan ini, dia akan mudah diombang-ambingkan imannya. Saya berdoa supaya setiap kita dikuatkan, iman kita dikuatkan. Satu kutipan lagi dari seorang yang bernama atau hamba Tuhan yang bernama D.L. Moody dikatakan, character is what you are in the dark. D.L. Moody. Karakter yang sejati adalah saat kita berada di dalam kesendirian. Makanya di awal sebelumnya bahwa pertanggungan jawab yang kita berikan kepada Allah adalah dilakukan sendirian. Berurusan secara pribadi kepada kita. Keselamatan tidak bisa diwakilkan, itu adalah urusan pribadi kita. Nah demikian juga karakter sejati adalah saat kita sendirian dan tidak seorang pun yang mengawasi kita. Artinya pada saat kita, suami atau istri tidak mengawasi kita, anak tidak mengawasi kita, apa yang kita lakukan? Ini yang terus saya juga ajukan kepada diri saya sendiri. Karakter yang sejati adalah ya pada saat engkau di dalam gelap, enggak ada CCTV, enggak ada sorot lampu, engkau sendirian. Kita harus pastikan itu. Karena kita sedang hidup di sebuah dunia yang bakal kelihatan sih, oke. Seperti sebuah fenomena gunung es, kita sedang hidup di masa orang itu suka memamerkan segala sesuatu secara publik di media sosial. Kenapa? Pengen dapat pengakuan secara instan. Padahal seperti fenomena gunung es ini, yang dilihat oleh orang, yang dilihat oleh publik, yang dilihat oleh banyak orang itu hanya 10% dari kenyataan yang sebenarnya. Amen. Jadi jangan terkesima dengan orang yang suka tampil di sosial media atau yang di depan publik yang kelihatannya baik, bahkan kalau itu seorang tokoh rohani sekalipun, bahkan kalau itu seorang pendeta sekalipun. Kenapa? Karena yang 90% adalah area privat yang tidak dilihat oleh orang dan dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7 bahwa manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Artinya pada saat kita lebih banyak berurusan dengan hal yang privat di dalam kehidupan kita, hati nurani kita, karakter kita, integritas kita, maka Bapak Ibu Saudara ketika kita berada di depan banyak orang, hati kita itu enggak gentar. Kalau dia sebagai seorang pejabat publik,
Maka dia tidak gentar waktu dia berhadapan dengan banyak orang. Kenapa? Karena masalah privatnya udah beres. Integritasnya sudah. Karena yang 10% itu hanya dilihat oleh manusia. Sebaliknya, banyak orang karena di tengah kondisi zaman yang seperti ini ada istilah flexing. Itu gunung esnya dibalik. 90%. Jadi mereka berusaha menampilkan yang terbaik dari mereka di depan publik. Supaya semua orang menilai, supaya semua orang kagum. Tetapi ternyata yang sebenarnya masalah privatnya yang tidak diketahui orang belum beres. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman Tuhan akan menyingkapkan banyak hal. Yang tadinya kita pikir oke, baik, kemudian ketika badai datang digoncang, hancur, runtuh. Kehidupan pribadi juga seperti itu. Kalau kita nggak serius dengan kehidupan pribadi kita, menata kembali Bapak Ibu Saudara, maka ada satu kali kita akan mengalami juga goncangan yang hebat. Amin. Ayo kita sungguh-sungguh, amin, memperbaiki, menjaga hati kita, hati nurani kita, hidup dengan penuh keberanian. Berani artinya dimulai dari dalam dulu. Hati kita izinkan. Oh tapi hatiku ini seringkali banyak tuduhan, seringkali kotor. Bapak Ibu Saudara, kita punya anugerah dari Kristus Yesus. Datanglah setiap waktu. Saya seringkali datang di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Ampuni aku Tuhan. Ada perkataanku yang salah. Ampuni Tuhan, ada motivasiku yang keliru. Saya bawa di hadapan Tuhan. Dengan tujuan apa? Bukan untuk ditampilkan. Tetapi karena saya mau Tuhan mau terus berurusan dengan hati saya. Amin. Yang berikutnya. Yang keempat adalah redeeming your time. Dan pergunakanlah waktu yang ada di dalam Efesus 5 tadi dikatakan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan redeeming your time. Tebus waktumu. Tebus waktumu. Seperti Kristus yang sudah menebus kita dari kesia-siaan. Demikian juga kita wajib menebus kembali kesia-siaan dengan memaksimalkan waktu yang ada, Bapak Saudara. Kristus menebus kita supaya kita itu dibenarkan, diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi juga di dalam bagian Alkitab yang lain kita ditebus dari apa? Kesia-siaan, aimless conduct. Hidup yang tanpa tujuan, hidup yang gak punya arah, hidup yang menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Itu kesia-siaan. Sia-sia. Kristus sudah menebus kita dari kesia-siaan. Nah, setelah Kristus menebus kita, oh aku terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan, aku sudah lahir baru sekarang, semua dosaku bahkan Tuhan tidak ingat, masa laluku dihapuskan, aku dibenarkan, aku hidup sebagai orang benar. Kemudian kita berhenti sampai di sana, kita tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdosa, ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan. Kemudian kita lahir baru. Tujuan kita tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi kita harus apa? Menebus waktu kita, redeeming your time. Kata yang dipakai ini luar biasa, karena kalau di terjemahan bahasa ini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Setiap kita diberikan waktu 24 jam. Tidak ada yang 25 jam, tidak ada yang 20 jam. Tidak ada yang bilang, wah aku kekurangan waktu. Enggak, kita sama-sama punya modal yang sama, redeeming your time. Adakah hal yang pernah kita lakukan secara sia-sia, kemudian menghabiskan waktu kita? Inilah waktunya kita menebusnya, kita mengerjakan yang terbaik. Kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Dan aku harus mempertanggungjawabkannya sendirian. Oleh karena itu Tuhan, aku mau hidup dengan sebuah tujuan. Tapi hidup dengan tujuan aku juga mau Tuhan, hidupku ini dengan penuh keberanian aku mau menghampiri Engkau. Supaya apa? Untuk Engkau membersihkan hati nuraniku. Ya, tidak ada yang menuduh. Dengan tujuan aku mau Tuhan mempergunakan waktu yang ada. Tebus waktumu. Amin. Sebuah kutipan dikatakan begini, ini yang sering kali saya pakai. The secret of your future is hidden in your daily routine. Seorang yang bernama Dr. Mike Murdock, dia mengatakan bahwa rahasia masa depanmu itu sebenarnya tersembunyi di dalam keseharianmu, rutinitas
Rutinitasmu yang sehari-hari, hal yang rutin yang engkau lakukan. Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin juga sebagai anak muda kita itu bosan sekali melakukan banyak hal yang rutin setiap hari. Tetapi ternyata rahasia masa depan kita itu tersembunyi di dalam kerutinan kita setiap hari. Belajar ya, atau bangun pagi, gosok gigi, mandi ya, sarapan, kalau nggak keburu sarapan ya nggak sarapan, skip sarapan, mungkin kuliah, sekolah, kerja dan sebagainya. Kemudian kita mengerjakan tugas-tugas kita, kalau ada kesempatan kita mengambil waktu belajar secara online dan sebagainya. Kita mengerjakan rutinitas yang sehari-hari terus seperti itu, yang mungkin bisa ditebak, oh pelayanan lagi, sebelum pelayanan pasti latihan, oh latihan musik, oh ini mesti menghafalkan lagu, kemudian lagunya nanti kalau screen-nya mati, jadi tetap bisa hafal lagunya. Kita belajar misalnya gitu ya, singer, worship leader-nya belajar lagu yang baru, terus tim musiknya sama-sama, nanti aransemennya kayak gini. Oh sebelumnya kita sudah berlatih lebih dulu, rutin terus setiap hari Minggu seperti itu. Tapi saya mau katakan, the secret of your future is hidden in your daily routine. Dan ini diperkuat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, di dalam terjemahan TB2, yang dikatakan apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Kita tidak tahu kesempatan itu datang di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita kerjakan setiap hari, setiap waktu dengan sekuat tenaga. Apa yang harus aku kerjakan? Yang dijumpai tanganmu, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Oh tapi Pak, ini nggak masuk di dalam job desk saya. Biasanya gitu ya, seorang pegawai, seorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar, dia punya daftar yang harus dikerjakan. Kemudian tiba-tiba bosnya atau atasannya memberikan sebuah tugas yang berbeda dari job desk-nya dia. Dan kemudian dia tidak bisa berkata, ini bukan tugasku. Alkitab katakan, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Jangan pernah bilang, ini bukan tugas saya. Pokoknya kalau itu ada sampai di tangan kita, kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Karena kita nggak tahu, pada saat kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dengan excellent, dengan terbaik, kita nggak tahu apa yang akan kita jumpai di masa depan. Karena di masa depan, siapa tahu apa yang sudah kita kerjakan tadi, itu terbuka di sana. Saya katakan ini kepada anak-anak saya juga. Kamu gak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang kamu temui sekarang, lakukan yang terbaik. Terbaik sekuat tenaga, sekuat tenaga, sekuat tenaga. Kesempatan tuh gak pernah datang kedua kali. Tetapi ada orang di dalam hidupnya diberikan favor, kesempatan tuh datang terus. Tapi kalau kesempatan itu tidak kita imbangi dengan kemampuan, maka Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu akan berlalu dan hidup kita jadi sia-sia. Oh tapi kan saya sudah tua. Saya udah berumur Pak. Ya setiap kita pasti berumur. Kalau nggak punya umurnya kan ngeri ya. Setiap kita punya umur, kita lahir langsung punya umur kok. Oh tapi kan saya sudah usia lanjut. Saya enggak mungkin bisa mengerjakan lagi. Enggak. Bapak Ibu Saudara, saya teringat sebuah kisah Colonel Sanders yang menemukan, yang membuat resep KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Di usia pensiun dan di usia 70 kalau nggak salah. Di masa pensiunnya dia menciptakan sebuah resep dan akhirnya mendunia. Saya juga terinspirasi dengan kisahnya Prof. Mika di sini ya, Ibu Sudi ya. Wah, sampai di usia lanjut Bapak Ibu Saudara, bukan usia lanjut, masih muda. Di usia yang masih sangat muda Bapak Ibu Saudara. Masih terlibat di dalam sebuah penelitian, masih dibutuhkan di dalam universitas dan sebagainya. Keilmuannya masih dihargai. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa apa yang beliau sudah temui sekarang adalah hasil dari apa yang dahulu sudah dikerjakan sekuat tenaga. Oleh karena itu ketika kesempatan itu datang di dalam hidup saya, maka saya lakukan itu sekuat tenaga. Saya harus ambil studi lagi, maka saya harus lakukan dengan sekuat tenaga. Wis tuwek, wis umuran, sudah banyak yang lupa, tapi saya memaksa diri saya untuk masuk ke dalam itu. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya nggak boleh berhenti. Saya mau bilang gini ya,
Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau ketemu saya 1 tahun lagi, saudara tidak akan ketemu saya seperti sekarang ini. Saya akan jauh lebih baik lagi. Amin. Bukan sebuah pernyataan yang sombong, tetapi saya ingin menantang diri saya sendiri untuk saya melakukan apapun yang ditemukan tangan saya untuk dikerjakan, saya melakukan dengan sekuat tenaga. Meskipun itu bukan tugas atau job desk saya, tetapi ketika itu dijumpai, maka kita harus lakukan terbaik. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Jika kita terbiasa, Bapak Saudara, untuk anak muda, kalau engkau terbiasa mengerjakan ini sejak muda, maka engkau sedang membentuk masa depanmu itu dari sekarang. Masa depanmu, artinya masa depan itu sesuatu yang masih kita lihat jauh. Tetapi masa depan itu menjadi hari ini, yaitu ketika kita mencapainya di sana. Nah, waktu kita memandang ini sebagai masa depan, ya di titik ini sebagai masa depan, kita tidak begini, waduh aku sekarang sudah di posisi ini, maka aku harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, itu sudah terlambat. Yang perlu kita lakukan adalah di sini. Dan saya mau katakan, kapan waktu yang terbaik? The best time you have is now. Kesempatan atau waktu yang terbaik kapan? Sekarang. Coba katakan kiri kananmu, kesempatan yang terbaik adalah sekarang. Kalau saudara punya kesempatan sekolah lagi, berani nggak sekolah lagi? Wah, berani. Haleluya. The best time you have is now, bukan nanti, bukan kapan lagi. Ada yang siap-siap masuk menjadi anggota dewan. Persiapkan diri. Bukan nanti pada saat masuk jadi baru dipersiapkan, enggak, dari sekarang. Waktu yang terbaik kapan? Bukan besok, bukan nanti, sekarang. Saya mau tutup dengan sebuah kutipan yang kemudian ini menjadi sebuah kutipan yang mengubah kehidupan saya. Sejak saya kenal Tuhan, saya bertobat, saya dibaptis, saya dimuridkan. Dikatakan, if you will do the best with your life, find out what God is doing in your generation and throw yourself wholly into it. Kalau engkau mau lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di generasimu. Dan ceburkan dirimu di dalamnya. Ya, pakai kata ceburkan ya, biar wah sudah kepalang bahasa, ceburkan dirimu gitu. Saya masih ingat ketika kutipan ini disampaikan dari seorang hamba Tuhan bernama Arthur Wallis. Kutipan ini disampaikan dalam sebuah khotbah Bapak almarhum Yeremiarim waktu itu. Dia ngomong tentang visi. Dia katakan, kalau kamu mau cari tahu apa yang jadi kehendak Allah, kamu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di generasimu, ceburkan dirimu. Aku kan sudah tua, Pak. Ya, pertanyaan selalu itu lagi, soal usia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berusia lanjut, maka kita bisa bertanya juga pada Tuhan. Tuhan, di usiaku seperti sekarang, aku tahu bahwa Engkau punya sebuah purpose. Kalau sampai hari ini aku diberikan kekuatan, berikan aku berikan aku tujuan, berikan aku hatimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berusia, maka kita sudah berumur, usia lanjut, maka kita bisa mengayomi generasi kita yang di bawah. Kita bisa membagi ilmu kita, kita bisa bercerita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di waktu masa lalu dan sampai hari ini Tuhan tidak pensiun masalahnya. Kita bisa cerita, kita bisa menjadi mengayomi generasi kita di bawah. Kalau kita masih muda, maka pertanyaan kita yang terbaik, Tuhan, aku mau tahu kehendak-Mu. Amin. Aku mau tahu apa yang Tuhan Engkau sedang kerjakan hari-hari ini. Kalau engkau belum tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, kembali yang tadi, ke ayat yang tadi. Nih, engkau belum tahu apa ya udah kerjakan sekuat tenaga apa yang dijumpai tanganmu. Kalau engkau waktunya belajar, pergunakan waktumu untuk belajar, persiapkan dirimu. Gak tahu, gak apa-apa, tetaplah jalan terus. Saya tutup dengan sebuah cerita yang mungkin sudah pernah kita dengar, ya. Pernah kita dengar tentang mengerjakan sesuatu dengan sekuat tenaga, melakukan yang terbaik setiap hari. Di Amsal itu dikatakan, saya lupa ayatnya, tetapi di Amsal yang terakhir dikatakan cicak itu ada di istana raja, kira-kira gitu ya. Cicak
cicak itu ya ada di istana raja. Kalau kita lihat cicak itu ada di mana-mana ya kan. Kita di rumah kita pasti ada cicak. Pasti ada, pasti. Tapi di Amsal dikatakan menemukan cicak di istana raja. Cicak ini di istana raja kalau dia bisa dengar maka dia bisa dengar banyak keputusan yang dihasilkan, pembicaraan soal politik di sana, soal kenegaraan dan sebagainya dia bisa mendengarkan. Kalau dia bisa mendengar. Tetapi pertanyaannya kenapa kok cicak ini bisa tiba di istana raja gitu, pertanyaannya seperti itu. Ya ini berandai-andai, ini sebuah kisah aja, kita sama-sama berimajinasi. Mungkin si cicak ini yang dia dari satu rumah kemudian dia nggak tahu, dia kemudian mencari makan gitu ya. Makanan cicak itu apa ya? Nyamuk ya. Sate ya, itu cicaknya besar. Cicaknya jadi buaya nanti kalau jadi sate. Katakanlah dia makan nyamuk. Nah, kalau kita melihat sebuah cicak yang berjuang mendapatkan makanan yaitu nyamuk, kita akan lihat dia begitu susah payah, benar nggak ya? Karena nyamuk punya sayap, terbang, gitu. Cicak nggak bisa. Cicak nggak punya sayap. Ada yang bisa. Waktu saya membayangkan itu, saya mengimajinasikan, saya cerita, bayangkan kalau cicak itu punya sayap, dia bisa kejar-kejaran sama nyamuk. Terus kemudian yang dengar karena yang gilo sama cicak, bilang gitu ya. Bayangin cicak bisa terbang-terbang. Nah, dia susah payah dan kemudian dia untuk mendapatkan seekor nyamuk dia harus kejar. Si nyamuknya lagi berteduh misalnya, dikejar lagi, kejar-kejar. Kadang dapat, kadang nggak dapat, kadang dapat, kadang nggak dapat. Lebih sering nggak dapatnya. Sampai akhirnya dia mengejar cicak, dia melakukan terbaik aja untuk makan. Sampai akhirnya satu titik dia sampai ke sebuah tempat dan dia menyadari bahwa tempat ini kok agak aneh ya. Pembicaraannya nggak seperti biasanya, kok sangat serius. Dan kemudian dia memperhatikan, ternyata dia di istana raja, Bapak Saudara. Ini sebuah cerita, sebuah imajinasi, tapi ini menggambarkan bahwa ketika cicak itu melakukan yang terbaik, menangkap hal yang sepele, dia mau bertahan hidup, menangkap nyamuk, tidak dapat, dia berjalan terus, berjalan sampai akhirnya dia sampai di istana raja. Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita tidak akan pernah tahu kita akan berakhir di mana. Tapi satu hal yang pasti, Amsal juga mengatakan, karena orang-orang yang skillful, orang-orang yang terbaik itu akan berdiri di hadapan raja-raja. Lakukan yang terbaik. Kalau kita ingin mengalami sebuah kehidupan di masa-masa yang jahat ini, hari-hari yang jahat ini, tetap lakukan yang terbaik. 4 hal tadi. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, kami yang sudah ditebus dari kesia-siaan ini. Untuk kami menebus waktu-waktu kami juga. Ajari kami Tuhan hidup dengan terhormat. Ajari kami Tuhan untuk hidup dengan tujuan. Ajari kami Tuhan juga hidup dengan penuh keberanian, yaitu Tuhan kami menjaga hati nurani kami tetap bersih menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan Tuhan kami berdoa, berikan kekuatan kami untuk kami mempergunakan waktu yang ada. Redeeming our time, kami menebus waktu-waktu kami. Sama seperti Engkau yang sudah menebus kami dari kesia-siaan. Demikianlah Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini, seluruh anak-anak-Mu yang melihat secara online, menyaksikan ibadah ini secara online dan juga mendengarkannya di radio Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga turun atas kehidupan mereka. Kami berdoa mengalaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat firman. Kami percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi kebenaran firman-Mu akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, dengan mohon belas kasihan, dengan kekurangan kami percayakan kehidupan hari-hari ini yang jahat hanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapak Joseph,
Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapa, kami bawa Bapak senior kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma ke dalam tangan-Mu. Dalam segala tugas dan pelayanannya Tuhan, kami tetap percaya kekuatan kesehatan baru Tuhan tambah-tambahkan. Sukacita damai sejahtera Tuhan berikan. Dan biarlah hikmat-Mu menyertainya dalam segala pelayanan. Berkati juga keluarga besarnya, berkati istri, anak, menantu, dan cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya jika 10 tahun Engkau memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang lebih maju. Kami percaya Tuhan 2024 nanti Engkau menggantikan para pemimpin bangsa kami. Melanjutkan tugas dan pekerjaan. Hingga bangsa kami memperoleh belas kasihan-Mu. Hingga damai sejahtera memperoleh bangsa kami. Sehingga bangsa kami dapat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan jajarannya. Biarlah hati mereka para pemimpin bangsa kami Tuhan dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota kami Surabaya Tuhan. Berkati kota kami, berkati pemimpin kota kami. Berkati juga 3 pilar kota kami. Yang hari lepas hari melaksanakan operasi jam-jam malam. Untuk memberi rasa nyaman, tentram bagi masyarakat kota kami. Tuhan senantiasa memberkati baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk semua yang melayani pada hari ini, baik penatua, diaken, diakones, pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara, diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya kami memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami tahu semua yang kami beri datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari Senin 9 Oktober 2023, GBI Diaspora Sejahtera Malang menjadi tuan rumah acara serah terima perwil dan pelantikan pengurus perwil 6 Korda WBI, KBD PA, serta pelantikan Korwil 6 WBI. Acara yang diadakan sore hari ini dihadiri 22 pendeta, 32 pendeta madya, 29 pendeta pembantu, dan 39 peninjau. Kami mengucapkan selamat kepada pengurus perwil 6, PDM Andreas Ong sebagai ketua, PDM Frankie Richard Usmani sebagai sekretaris, dan PDM Insinyur Edi Haryanto sebagai bendahara. Kemudian pengurus WBI Korwil 6, PDM Lasiria Madala Daily sebagai ketua, PDM Ripka Riani sebagai sekretaris, dan Asri Hapsari sebagai bendahara. Kemudian pengurus DPA GPI Jawa Timur, PDP Louis Andrew Abraham Angka Saputra STCBC sebagai Ketua DPA, Gabriela Esther Jermia SKP NS sebagai Sekretaris, dan PDP Livia Juanita SAK MMCBC sebagai Bendahara, dan juga semua nama-nama yang telah terpilih. Selamat mengemban tugas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Madya Andreas Ong sebagai Ketua Perwil 6 yang baru. Ucapkan terima kasih kepada beliau, kepada Bapak hamba Tuhan senior kita, Bapak Dr. M. Sudi Dharma, dan Pak Erlangga yang telah meluangkan waktu dan tempatnya buat kami mengadakan
acara serah terima Perwil pada tahun ini. Terima kasih, dan saya percaya kiranya berkat yang luar biasa juga akan kembali buat Bapak berdua serta seluruh pelayanan di SCM di Kota Malang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sindrom metabolik adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Sindrom ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan lain-lain. Apa sih penyebabnya, gejala, dan bagaimana pengobatannya? Mari kita semakin tahu apa itu sindrom metabolik dengan mengikuti seminar kesehatan yang diadakan di DSJM Surabaya pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran gratis melalui link yang tersedia. Segera mendaftar, kuota terbatas. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami BPI mengadakan kolaborasi dengan misi dan pastoral pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023 di Lab Sima Ciliwung Malang. Selain itu juga ada Lab Sima di cabang Kediri. Ya, mari Bu-ibu untuk rutin ya deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear ya, nggak usah takut. Juga untuk rutin medical check up, cek darah, bapak-bapak juga, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk datang melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fototoraks, EKG, dan pap smear dengan fasilitas diskon yang menarik. Daftarkan diri Bapak Ibu segera di setiap jam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangkau semudah melalui cara hidupmu. Shalom, kami dari Diaspora Generation. Pasti kalian semua sudah menerima lembaran yang diberikan oleh Asher di depan kan? Dan Diaspora Generation mengajak semua pemuda untuk datang pada ibadah tanggal 28 Oktober. Di ibadah Sumpah Pemuda jam 5 sampai jam 8 malam. Dan di sana kita akan beribadah dan juga bersekutu bersama. Dan jangan takut buat teman-teman yang gak bawa teman atau datang sendiri. Para volunteer nanti akan menemani kalian dan menyambut kalian di ibadah nanti. Dadah! Sampai bertemu! Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Mari sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Sekali lagi mari katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan Kau sudah berfirman bagi kami, sungguh firman adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mendengar firman Allah dan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan tingkap untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus yang telah kedua belah tangan menerimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu.
Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang Kudus. Dari sekarang hingga Maranatha, bahkan kekal selamanya. Terimalah berkat dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.